Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast ini. Pada episode sebelumnya, kita sudah berbicara tentang perjalanan hidup Robiah al-Adawiyah, bagaimana ia lahir dalam kemiskinan, dijual sebagai budak, dan kemudian justru menjadi sosok yang paling dicintai Allah. Hari ini, kita akan melangkah lebih dalam, lebih jauh dari biografi, lebih dekat kepada dunia batin yang membentuk Robiah menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah spiritual Islam. Kita akan melihat sisi-sisi sunyi yang jarang dibahas. Bagaimana ia berpikir, bagaimana ia menjaga hatinya, bagaimana ia berinteraksi dengan tokoh-tokoh besar, dan bagaimana ia memahami manusia pada level yang sangat halus. Siapkan hatimu, karena kisah ini bukan hanya untuk didengar, tapi untuk dirasakan. Ketika Robiah mulai dikenal sebagai perempuan ahli ibadah, ia bisa saja menjadi tokoh publik. Ia bisa memilih untuk tinggal di masjid besar Basrah. Ia bisa memimpin majlis. Ia bisa hidup dari hadiah dan sedekah para murid. Tapi yang dilakukan Robiah justru sebaliknya. Ia memilih menyepi. Rumahnya hanya gubuk kecil, terbuat dari tanah liat di pinggir kota. Dalam gubuk itu tidak ada apa-apa, kecuali satu kendi air, satu lampu kecil, satu kain tipis tempat ia tidur, dan selembar sajadah usang. Bayangkan, di saat para ulama lain dipenuhi murid, Robiah justru menolak banyak orang yang ingin tinggal bersamanya. Ia berkata, "Aku takut kalian mengalihkan hatiku dari Allah." Ini bukan berarti ia tidak suka manusia. Ia hanya tahu satu hal, hati manusia itu mudah tertarik, mudah terikat, dan mudah terjajah oleh hal-hal kecil. Dan Robiah ingin menjaga hatinya tetap merdeka. Sekarang, mari masuk ke salah satu sisi paling menarik dari kehidupan Robiah, ketajaman pikirannya. Jika kamu melihat tradisi Sufi, banyak dari mereka dikenal karena kata-kata indah, tetapi Robiah berbeda. Kalimatnya pendek, sederhana, tetapi menghantam tepat ke pusat hati manusia. Suatu hari, Hasan al-Basri, tokoh besar yang dimuliakan banyak orang, bertanya kepada Robiah, "Robiah, aku sudah berpuluh tahun melawan hawa nafsu. Aku lelah." Robiah menjawab, "Hasan, kapan kau melihat dirimu sendiri punya kekuatan untuk melawan? Yang membuatmu lelah adalah dirimu, bukan nafsumu." Hasan terdiam. Jawaban itu seperti cermin yang memantulkan kelemahan batin manusia. Di lain waktu, Hasan berkata lagi, "Aku menyesal atas dosa-dosaku." Robiah menjawab, "Penyesalanmu itu masih terlalu kecil. Kalau benar-benar menyesal, kau tidak akan sempat menyebutnya." Hasan menangis saat mendengar ini. Robiah tidak menegur dengan suara tinggi. Ia tidak menghakimi. Ia hanya mengungkapkan lapisan paling jujur dari batin manusia. Ulama besar datang bukan karena ia perempuan suci, tapi karena jawabannya membuat mereka melihat diri sendiri dengan jelas. Sisi lain yang luar biasa dari Robiah adalah cara ia melindungi hatinya. Bagi Robiah, hati adalah tempat paling mulia. Ia berkata, "Hati adalah rumah tamu agung. Jangan biarkan apapun selain dia memasukinya." Suatu hari seseorang membawa hadiah untuknya. Hadiah itu mahal, permadani sutra dari Persia. Robiah menolak dengan lembut. Orang itu bingung dan berkata, "Apakah engkau tidak suka pada pemberiannya?" Robiah menjawab, "Aku tidak ingin dunia masuk ke dalam hatiku lewat pintu yang tampak indah. Karena dunia selalu menyamar seperti tamu, tapi masuk sebagai raja." Kalimat itu membuat orang itu menangis. Robiah memahami bahwa dunia tidak selalu datang dengan bentuk buruk. Kadang datang sebagai kenyamanan, sebagai pujian, sebagai penghormatan. Dan semuanya bisa membuat hati bergantung pada selain Allah. Karena itulah ia menjaga jarak dari dunia, bukan karena benci, tapi karena ia tahu betapa mudahnya hati manusia terpikat oleh hal-hal kecil. Inilah sisi paling manusiawi dari Robiah, dan jarang dibahas.
Ia sangat memahami psikologi manusia. Suatu malam, seorang perempuan datang sambil menangis. Ia baru saja ditinggal suami yang menikah lagi. Ia merasa tidak berharga. Robiah duduk di sampingnya dan berkata, "Kau menangis karena hatimu terlalu bergantung pada sesuatu yang tidak pernah dijanjikan untuk tetap." Kau bertanya, "Apa maksudmu?" Robiah menjawab, "Allah tidak pernah mengatakan bahwa manusia akan selalu setia. Allah hanya mengatakan bahwa Dia tidak akan meninggalkanmu." Kata-kata ini menenangkan perempuan itu lebih dalam dari nasihat apapun. Tidak ada ceramah panjang, tidak ada tuduhan, tidak ada menyalahkan. Robiah tahu bahwa luka manusia tidak sembuh oleh logika. Luka manusia sembuh oleh kebenaran yang lembut. Ia tidak hanya sufi, ia penyembuh hati. Setelah dikenal luas, banyak murid ingin belajar setiap hari dari Robiah. Tapi ia berkata, "Sunyi adalah guruku. Jika aku terlalu sering bersama manusia, aku kehilangan pelajaranku." Ia melewati malam-malam panjang hanya dengan satu kebiasaan, duduk dalam gelap, memandang langit, dan berbisik dalam doa. Bukan tangisan keras, bukan jeritan, hanya bisikan. Ia berkata, "Aku tidak ingin doa yang ribut. Hatiku berbicara cukup pelan, dan Allah mendengarnya." Sunyi bagi Robiah bukan sepi. Sunyi adalah ruang di mana ia menemukan Tuhan. Ini pelajaran besar bagi kita. Seringkali kita mencari kedamaian di luar, padahal ruang sunyi dalam diri kita sendiri yang paling dalam justru bisa menjadi tempat paling damai jika kita mau memasukinya. Cinta Robiah kepada Allah sangat terkenal. Tapi yang jarang orang tahu adalah bahwa cinta itu bukan muncul tiba-tiba. Ia berkata, "Cinta tumbuh ketika kau terbebas dari ketakutan dan keinginan." Ia tidak mengejar surga. Ia tidak takut neraka. Karena ia berkata, "Yang kucari bukan balasan, yang kucari adalah Dia." Seseorang pernah bertanya, "Kenapa engkau tidak menikah, Robiah? Bukankah menikah itu sunnah?" Ia menjawab, "Jiwaku telah meminum anggur yang lain. Untuk siapa lagi aku harus menyediakan pialanya?" Jawaban itu bukan menolak pernikahan. Ia menjelaskan bahwa hatinya telah mencapai kedalaman cinta yang tidak bisa dibagi. Bagi Robiah, mencintai Allah bukan kondisi emosional. Itu adalah keadaan batin yang stabil, bersih, dan jernih. Pada usia tuanya, Robiah menjadi sangat lembut. Ia tidak banyak bicara. Ia hanya tersenyum ketika orang-orang datang. Seorang murid berkata, "Robiah, semakin tua engkau, semakin sedikit engkau mengeluh." Robiah menjawab, "Apa yang harus dikeluhkan oleh hati yang sudah tahu bahwa semua yang terjadi adalah kasih sayang Allah?" Jawaban itu menjadi salah satu ucapan terindah dalam sejarah tasawuf. Sahabat pendengar, inilah sisi lain Robiah al-Adawiyah. Bukan hanya perempuan miskin yang menjadi wali Allah, tetapi perempuan dengan dunia batin yang sangat halus, tajam, dan dewasa. Ia mengajarkan kita bahwa hati adalah tempat paling berharga, bahwa dunia harus dipegang di tangan, bukan disimpan di hati, bahwa cinta kepada Allah adalah bentuk kebebasan tertinggi, bahwa sunyi bisa menjadi guru, bahwa luka manusia sembuh oleh kelembutan, dan bahwa ibadah sejati bukan karena takut, tapi karena cinta. Semoga kisah ini mendalamkan iman kita, menenangkan batin kita, dan mengajarkan kita untuk mencintai Allah dengan lebih tulus. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara like, share, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.